Pria tua ini sedang bersiap-siap bunuh diri di rel kereta. Ternyata sudah ada orang yang lebih duluan darinya. Ia melihat orang-orang di sekitarnya. Semuanya cuek dan mengeluarkan HP untuk merekam. Dia tidak sanggup melihatnya lagi. Di saat kereta api masih belum datang, ia langsung turun ke rel, lalu menolong pria itu naik ke atas. Dan dirinya kembali lagi ke atas rel kereta. Orang di depannya ingin menolongnya, tapi dia sama sekali tidak mendengar. Tiba-tiba ia melihat di stasiun, ada seorang anak laki-laki. Dia teringat dengan ayahnya. Saat itu ia meninggal karena ditabrak kereta api. Dan dirinya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri. Dia tidak ingin anak laki-laki itu memiliki ingatan yang buruk. Di saat detik-detik kereta itu hampir datang, dia langsung mengulurkan tangannya ke atas. Sebelum pergi dia pun kesal. Karena ini bukan pertama kalinya dia mencoba untuk bunuh diri. Pria tua ini bernama Off. Ia seseorang yang temperamen. Orang lain menyapanya. Dia hanya bisa mengatakan kejelekan orang lain. Beberapa bulan yang lalu istrinya meninggal karena sakit. Dia juga diberhentikan dari pekerjaannya. Di bawah penderitaan, dia memiliki ide untuk bunuh diri. Pulang dari kuburan istrinya, ia dandan di depan cermin, memakai setelan jas yang baru, dan maju ke depan tali yang sudah dia siapkan. Melihat foto istrinya, Off tersenyum. Melihat foto istrinya melihat ke arahnya. Ia kemudian memindahkan foto itu ke tempat lain. Ia naik ke atas kursi, memasukkan tali ke kepalanya. Di saat bersiap untuk menendang kursi, dari luar muncul suatu suara. Ada tetangga baru yang pindah rumah. Dia pun kesal dan melepaskan talinya. Lalu ia bergegas keluar. Kebetulan melihat mereka saat mundur, menabrak kotak surat rumahnya. Dia berkata ke supir, "Awas, aku saja." Dengan sekali langsung bisa memundurkan mobil ke dalam garasi. Ia melemparkan kunci ke arah supir dengan kesal. Kemudian kembali ke rumah untuk bunuh diri. Ia merapikan rambutnya. Sekarang harusnya sudah tidak ada yang mengganggu. Tapi dia baru saja naik ke atas kursi. Tetangganya sudah mengumpulkan banyak orang. Dan ada gadis kecil yang melihatnya dari jendela. Ia pun langsung menyimpan talinya. Kelihatannya rencana bunuh diri hari ini gagal. Keesokannya ia menurunkan gorden jendela. Kali ini tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Dia memasang kembali talinya. Kemudian, suara bel rumah berbunyi. Ia tidak ingin memedulikannya. Tapi bel rumah terus berbunyi. Ia dengan kesal membukakan pintu. Ternyata ada dua anak kecil. Kata kasar yang sudah ia persiapkan disimpan kembali ke dalam hati. Ternyata tetangga baru ingin berterima kasih kepadanya. Dan secara khusus memberikannya makanan. Sekalian meminjam tangga kepadanya. Di saat ia menemukan tangga, wanita tua di seberang datang mencarinya untuk membantu memperbaiki penghangat ruangan. Dan mengatakan ke tetangga baru mengenai kejadian istrinya. Akhirnya dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Kembali ke rumah, ia melihat foto istrinya, dan menyiumi pakaian istrinya yang dulu sering dipakai. Dan membayangkannya ia di depannya. Kali ini dia sudah memastikan, memasukkan kepala ke tali yang sudah disiapkan. Lalu menendang kursi. Dia akhirnya sudah mau berhasil. Kepalanya mulai kekurangan oksigen. Ia terpikir kembali dengan kehidupannya. Saat itu dia masih kecil. Dan kehilangan ibunya, kemudian hanya hidup berdua dengan ayahnya. Pernah sekali ia datang ke tempat kerja ayahnya. Dan hampir saja ditabrak kereta. Itu juga pertama kalinya ayahnya menggendongnya. Hal itu membuatnya merasakan rasa sayang dari ayahnya. Setelah besar ia membawa nilai dan memperlihatkannya ke ayahnya. Setelah dilihat, ia tersenyum senang. Lalu mengambil kertas nilai itu dan memamerkannya ke pekerja lain. Saat itu sebuah kereta datang. Dan membawa nyawa ayahnya pergi. Tiba-tiba tali putus. Off kembali lagi ke realita. Dia memutuskan untuk mengganti cara bunuh diri. Ia datang ke wanita tua di seberang untuk mengambil pipa air. Dan membantunya memperbaiki penghangat ruangan. Di saat tidak ada orang ia berbicara dengan temannya yang sakit. Dirinya sudah bersiap untuk meninggalkan dunia. Meninggal untuk selamanya. Sebelum Off pergi, temannya ternyata sudah menahan pipa air. Dia ingin mencegah Off. Tapi tekad Off sudah bulat. Off bersiap untuk bunuh diri menggunakan asap mobil. Ia sudah menyedot asap mobil.
Kemudian menutup semua jendela. Ia masuk ke dalam mobil dan memulai tindakannya. Menutup mata tunggu mati. Asap mobil mulai dilepas. Ingatannya kembali lagi ke waktu itu. Setelah ayahnya meninggal, satu-satunya rumah mereka juga dibakar oleh petugas. Kali ini dia tidak memiliki rumah untuk ditetapi. Hanya bisa mencari kesempatan untuk tidur di dalam kereta. Tak disangka di saat ia paling terpuruk, membuatnya bertemu dengan orang yang sudah ditakdirkan. Ia menggunakan sepatu merah, dan mukanya yang didandan, penuh kepercayaan dan menarik. Tersenyum seperti malaikat, tidak hanya membantunya membayar tiket kereta, tapi juga membantunya mengeluarkan tas saat ia turun dari kereta. Dengan tatapan bodoh melihatnya, saat berpisah ia baru menyadari, dia sudah jatuh cinta kepadanya. Kemudian ia tiap pagi, akan tepat waktu menaiki kereta ini. Hingga 3 minggu kemudian, Off bertemu lagi dengannya. Keduanya janjian untuk makan malam. Kencan pertama kali, Off sangat malu dan hati-hati. Ia mengatakan ke Sonja, dirinya tidak memiliki mobil, rumah atau tabungan. Sonja mendengarnya dengan diam. Dan di saat itu, suara ketukan pintu membuatnya bangun. Ia langsung membuka garasi mobil, dan mengenai hidung tetangga hingga berdarah. Ia mengatakan suaminya terjatuh dari tangga, ingin Off untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Dengan begini rencana bunuh dirinya pun gagal. Setelah sampai di rumah sakit, tetangga memintanya untuk menjaga kedua anaknya. Off menggunakan suara beruang, membacakan mereka buku. Kemudian ia mendapatkan pelukan dari mereka berdua. Pelukannya tidak besar tapi menghangatkan. Saat kembali, di depan pintu rumah, mereka menemukan seekor kucing. Tetangga pun menggendongnya masuk ke dalam rumah. Karena anaknya alergi dengan kucing, jadinya hanya bisa diberikan ke Off untuk dipelihara. Begini deh, dirinya tidak mati. Dan masih tambah lagi seekor kucing. Keesokannya ia membawa kucing keluar, dan hampir saja ditabrak mobil. Ternyata tetangganya sedang belajar menyetir. Off mengetahui pelatih itu tidak baik. Kemudian ia mengatakan dia sendiri yang akan mengajarnya. Bahkan di tempat duduk meletakkan beberapa koran. Di saat lampu merah, mobilnya terus-terusan mati. Orang di belakang terus membunyikan klakson. Dia pun frustasi, belajar menyetir terlalu susah. Tak disangka Off turun dari mobil, lalu menarik baju orang di belakang. Kamu masih berani gak? Kemudian ia kembali lagi ke dalam mobil. Menggunakan caranya sendiri untuk menyemangatinya. Akhirnya ia pergi untuk tes mobil, dan meminta tolong ke Off ke rumah untuk menjaga anaknya. Off bahkan juga membantu mereka membeli mesin pengering piring dan sudah dipasang dengan baik. Dan berbaur sangat baik dengan kedua anak. Bahkan kucing pun mulai dekat dengannya. Membuat hidupnya mulai ada sedikit harapan. Tapi hari ini Off bertemu dengan seorang pria. Ia bekerja di perusahaan obat, mengandalkan korupsi dan suap untuk keuntungan pribadi. Aku tahu apa yang kamu perbuat demi istrimu. Menurutku itu sangat bodoh. Dan kamu bahkan lebih tidak masuk akal. Hal ini memukul hati Off yang lemah. Ia kembali ke dalam rumah dan menangis. Kemudian harapannya mulai runtuh. Kali ini ia mengambil senapan. Ia mengarahkan senapan ke bawah dagunya. Kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Berpikir sangat lama, ia mengarahkannya lagi ke kepalanya. Suara bel berbunyi, Off langsung keluar rumah. Dan memarahi kedua orang anak muda di depannya. Mereka adalah murid dari istrinya. Salah satu dari mereka diusir dari rumah, sehingga meminta tolong untuk boleh nginap sehari di rumahnya. Off melihat muka istrinya, dan akhirnya mengiyakan. Keesokan paginya, sang murid membuatkan sarapan, dan menanyakan Off mau makan atau tidak. Setelah sarapan, mereka bersama-sama pergi patroli di sekitar. Tetangga si gendut juga ingin ikut. Mereka pun pergi bersama-sama, dan dari obrolan ia mengetahui bahwa temannya yang sakit dipaksa masuk ke panti jompo. Dan panti jompo mengharuskannya untuk membayar sejumlah uang yang besar untuk keuntungan pribadi. Off yang mengetahui hal itu langsung ke rumah temannya, mengumpulkan beberapa data, dan mulai menelepon. Sudah banyak yang diteleponnya, tapi tetap tidak mendapatkan solusi. Ia kesal dan menceritakannya ke tetangga. Gagak di dunia sama hitamnya. Saat itu tetangga mengatakan, kenapa kamu tidak mencari orang untuk membantu? Tidak ada orang yang bisa menanggungnya sendiri. Termasuk kamu.
Setelah itu, Off menundukkan kepala, menceritakan kenangan pahit dirinya. Saat itu istrinya hamil. Keduanya pergi untuk jalan-jalan. Tiap tempat pasti akan difoto untuk dijadikan kenangan. Selama perjalanan sangat bahagia. Saat perjalanan pulang, ia bahkan masih memegang perut istrinya yang hamil. Ini pertama kalinya ia merasakan. Dan juga untuk terakhir kalinya. Bas jatuh ke tebing. Dan hanya dia yang luka ringan. Meski istrinya tertolong, tapi anaknya tidak tertolong. Mereka berdua sangat sedih. Sejak itu ia menjadi kaki terbaik untuk istrinya. Di saat ia menguatkan hati. Tiap hari belajar. Akhirnya lulus tes untuk menjadi seorang guru. Tapi tidak ada satu sekolah pun yang ingin mempekerjakannya. Off marah. Ia mulai membagikan laporan ke semua pemimpin. Mengenai ketidakadilan. Akhirnya meski mendapatkan pekerjaan, ia mendapatkan kelas yang paling buruk. Tapi setahun kemudian, semua muridnya menjadi anak muda yang memiliki cita-cita. Dia benar-benar seorang guru yang baik. Kehilangan kedua kakinya tetap tidak menghilangkan niatnya. Bahkan membuatnya semakin memiliki kekuatan yang lebih. Hal ini membuat Off harus belajar dari istrinya. Keesokannya, pria yang dikesalinya datang. Seorang reporter menghampirinya dan berkata, "Saya memiliki laporan penghindaran pajak Anda. Dengan kamu baik-baik pergi dari sini. Hal ini pasti tidak akan ada." Keesokannya di atas koran, pria itu harus mengakuinya. Reporter itu pasti Off yang mencarinya. Tanpa terasa, di sampingnya dikelilingi orang-orang. Temannya yang sakit, juga mengeluarkan senyuman kepadanya. Tidak lama kemudian tetangganya melahirkan. Dan langsung memberikan ke Off untuk menggendong bayinya. Off pun tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menerimanya. Ini kedua kalinya ia merasakan bayi. Kehangatan yang telah lama hilang kembali. Membuat ia menyerah dengan ide bunuh diri. Ia dengan gembira menyetirkan anak kecil dan berkata, hingga hari ini, tetangga menyadari sesuatu. Off tidak keluar untuk membersihkan salju. Ia langsung masuk ke rumahnya. Dan menemukan ia sudah meninggal dengan tenang. Dia mendapatkan keinginannya. Tapi ia meninggal dengan alami. Di acara pemakaman Off, dipenuhi dengan orang-orang, di balik mulutnya yang berbisa dan air matanya. Ia memiliki hati yang sangat baik. Berharap kalian yang selesai menonton ini, bisa belajar bagaimana cara untuk mencintai. Juga belajar bagaimana cara untuk